Ya, shalom dan selamat siang. Perkenalkan, nama saya Astitin dari kelas B dengan NIRIM 10 20 19 6871. Dalam video ini saya akan menjelaskan materi kelas 7 mengenai dosa sebagai UAS di mata kuliah Teknologi Pembelajaran Pendidikan Agama Kristen. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa poin, yaitu yang pertama dosa, yang kedua manusia jatuh ke dalam dosa, yang ketiga tindakan Allah terhadap manusia berdosa, yang keempat pertobatan, dan yang kelima karya Allah dalam Yesus Kristus. Poin pertama yaitu dosa. Pengertian dosa. Dosa adalah tindakan manusia secara perorangan maupun kelompok yang menyimpang dari kehendak dan hukum Allah. Atau dosa adalah perbuatan yang melanggar hukum Tuhan atau agama. Yohanes menegaskan bahwa dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Yohanes 1 ayat 3. Keputusan yang secara sukarela dan sengaja memberontak kepada Allah. Manusia jatuh ke dalam dosa akibat dari keputusan yang lebih memilih pada kehendak hatinya dan bukan kehendak Allah. Dosa selalu berpengaruh negatif dalam kehidupan manusia. Artinya bahwa membuat kehidupan manusia menjadi jahat dan tidak sesuai dengan kehendak Allah. Jadi, dosa adalah tindakan manusia yang menyimpang dari hukum Allah, tidak percaya dan tidak taat kepada Allah merupakan pokok penyebab manusia jatuh ke dalam dosa. Poin yang kedua yaitu manusia jatuh ke dalam dosa. Nah, dalam Kejadian 3 dijelaskan bahwa ular menggoda manusia. Godaan si ular mulai menggoyahkan ketaatan manusia kepada perintah Allah. Keinginan untuk menjadi seperti Allah semakin menggoda ketika matanya diarahkan pada buah pohon itu yang tampak enak dimakan, sedap dilihat dan menarik hatinya. Karena itulah manusia memutuskan untuk merebut kedaulatan Allah. Kepercayaan kepada Allah yang tadinya tulus dan murni menjadi berganti kesadaran akan kesalahan yang membawa ketidaktentraman. Keharmonisan berubah menjadi perpecahan serta melahirkan mentalitas yang melemparkan kesalahan pada pihak lain. Dapat dilihat dalam Kejadian 3. Hidup tidak sekedar memenuhi kebutuhan fisik, tetapi kita harus melakukannya dalam ketaatan kepada Allah, dan kita harus hidup dalam ketaatan kepada firman Allah. Poin ketiga, tindakan Allah terhadap manusia berdosa. Nah, Allah yang menciptakan dan memelihara manusia dengan penuh kasih adalah juga Allah yang adil dan bijaksana. Nahum 1 ayat 3. Setiap orang yang bersalah pasti dihukum, tetapi dalam penghukuman tersebut sungguh nyata kasih dan pengampunannya. Tindakan Allah terhadap manusia berdosa. Yang pertama, Allah mencari dan memanggil manusia. Dalam ungkapan ini yang mengatakan bahwa di manakah engkau, tidak menunjuk kepada pengertian bahwa Allah tidak mengetahui di mana manusia itu berada dan apa yang mereka lakukan, tetapi justru hendak menjelaskan bahwa Allah sangat peduli dengan apa yang manusia lakukan dan alami. Itulah tindakan Allah untuk mencari manusia, yaitu bukti kasih Allah yang berinisiatif untuk menyelamatkan manusia. Kedua yaitu Allah mengadili manusia. Maksudnya ialah manusia harus keluar dari Taman Eden karena Allah mengusir mereka akibat dari dosanya. Dengan demikian, hubungan manusia dengan Allah terputus atau mati. Murka Allah adalah kemarahan yang kudus, yang benar dan pada tempatnya, di mana di dalamnya tidak ada dengki dan dendam. Markus 3 ayat 5. Kemurkaan Allah menuntun manusia kepada pertobatan yang sungguh-sungguh dan kesediaan untuk tidak melakukan dosa lagi. Poin yang keempat yaitu pertobatan. Nah, bertobat berasal dari kata tobat yang berarti sadar dan menyesal akan dosanya atau perbuatan salah atau jahat, dan berniat untuk
memperbaiki tingkah laku dan perbuatannya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pertobatan itu penting karena Yesus sendiri memerintahkan pertobatan tersebut, bahwa dosa hanya bisa diampuni jika kita menyesalinya dan tidak melakukannya lagi, bahwa pertobatan sebagai syarat untuk menerima dan menjalani hidup baru. Dengan bertobat, manusia dituntun kepada kebenaran dan melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Allah, dan pertobatan membawa keselamatan. Poin yang kelima yaitu karya Allah dalam Yesus Kristus. Karya penyelamatan Allah melalui Yesus Kristus merupakan puncak dari seluruh penyataan Allah. Bisa saja seseorang merasakan kehadiran Allah melalui alam semesta, melalui kehadiran dan pemeliharaan hidup manusia, tetapi ia tetap tidak merasakan kebutuhan untuk penyelamatan yang diperoleh melalui Yesus Kristus. Keselamatan yang diberikan Allah bukan berdasarkan usaha manusia melalui amal atau kebaikan, tetapi semata-mata karena kasih-Nya. Karena itu keselamatan merupakan anugerah Allah. Efesus 2 ayat 8-9. Namun itu tidak berarti bahwa kita tidak perlu berbuat baik, karena berbuat baik adalah wujud ungkapan syukur kita atas anugerah Allah. Karena keselamatan sudah dijanjikan Allah sejak manusia jatuh ke dalam dosa. Kejadian 3 ayat 15. Alkitab menjelaskan bahwa setiap orang yang menjadi milik Kristus juga menjadi milik Allah. Sehingga setiap orang yang menjadi milik Kristus meninggalkan manusia lama serta kelakuannya dan mengenakan manusia baru yang terus-menerus dibaharui untuk memperoleh pengetahuan benar menurut gambar. Dalam Yesus Kristus segala sesuatu menjadi baru, dan Allah memilih menempatkan orang-orang beriman sebagai gambar dan rupa Allah. 2 Korintus 5 ayat 17. Itulah karya penyelamatan Allah dalam Yesus Kristus. Setiap orang yang mengaku percaya kepada Yesus Kristus dipanggil untuk meneladani dan melakukan segala kehendak-Nya.